Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Saya nggak mau basa-basi lagi, saya mau langsung ke Kak Ian. Kak Ian, ini kita udah ada di segmen terakhir. Pembahasan kita luar biasa, nggak kerasa hampir 1 jam kita ngobrol. Nah, aku pengen tahu dong Kak Ian, ini selama berada di Sigi kurang lebih 8 tahun Kak Ian bergabung di komunitas yang luar biasa ini. Harapan Kak Ian sendiri, kalau boleh sharing ke kami terhadap komunitas yang Kak Ian sedang jalani saat ini tuh apa sih Kak? Kalau harapan, saya sih berharap dan juga sekaligus berdoa semoga para relawan yang menjadi keluarga besar Sigi Jabodetabek ataupun Sigi nasional secara keseluruhan itu senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam berbagi. Dan saya juga berharap kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh teman-teman semua di seluruh Indonesia itu bisa juga ditularkan, bisa juga menularkan ke teman-teman yang lain supaya makin banyak lagi anak-anak muda yang tergerak hatinya untuk ikut bergerak membangun negaranya. Gitu. Dengan hal-hal yang sebenarnya kecil, tapi insya Allah dari hal-hal yang kecil kita bisa membuat sebuah perubahan. Oke, luar biasa. Kak, ini saya yakin pemirsa TVmu yang lagi nonton kita pada saat sekarang ini udah banyak yang tertarik untuk ikut juga ke dalam komunitas Sigi ini sendiri. Tapi mungkin banyak dari mereka yang nggak tahu gimana cara bergabungnya. Boleh dong Kak sharing Kak, gimana sih cara kalau misalnya mau bergabung? Oke, kalau bergabung sebenarnya kita sangat terbuka sama teman-teman baru, relawan-relawan baru. Jadi kalau teman-teman tertarik sama kegiatan Sigi, teman-teman bisa kepoin di akun Instagramnya Sigi Jabodetabek atau Sigi MKS ya, Sigi Makassar, Sigi Medan, Sigi Lampung, atau tulis aja Sigi, nanti muncul mungkin kota-kota yang lain. Nanti bisa dikepoin kegiatan tersebut. Jadi kalau teman-teman mau gabung, biasanya sih teman-teman gabung ketika ada project gitu. Jadi ketika ada project itu teman-teman gabung, insya Allah nanti ketika projectnya dilaksanakan kita ketemu terus nanti ya udah gabung aja gitu, sesimpel itu sih. Karena memang kita berusaha untuk merangkul semua orang yang memang punya niat baik. Jadi kalau untuk mau gabung sama kita ya gabung aja gitu, gak ada persyaratan khusus atau apa. Kita bahkan nerima anak-anak masih sekolah. Jadi kebetulan saya juga ngajar, jadi saya pernah bawa anak murid saya yang SMP untuk ikut dalam kegiatan sosial. Jadi kita sangat welcome sama semua orang. Jadi kalau mau gabung aja, tapi kalau mau kepoin dulu gitu, boleh banget kepoin aja di akunnya Sigi. Oke, tapi kalau misalnya setiap ada project gitu ada pembatasan relawan gak sih gitu? Soalnya kan berkaca dari beberapa komunitas yang pernah aku tanya gitu, biasanya mereka itu ada pembatasan relawan biar semuanya ikut aktif, ikut bekerja tanpa ada yang satu nggak kerja, satu kerja banget karena relawannya terlalu banyak kayak gitu. Tapi kalau di Sigi sendiri ini sebenarnya kayak gimana? Kalau di Sigi mungkin pembatasannya lebih kepada dari awal kita sudah saya sampaikan ya, job desk-nya relawan tersebut, ada yang dokumentasi, ada yang relawan donatur atau segala macamnya. Itu biasanya kayak Segi 5 nih, ketika kita open recruitment relawan itu biasanya kita sudah sampaikan kira-kira job desk-nya apa aja yang bisa relawan kerjakan. Jadi kalau di kita paling pembatasannya di situ ya. Jadi biar relawan juga jelas berbaginya dalam hal apa gitu. Jadi kalau untuk berapa banyak sebenarnya sejauh ini ketika memang dirasa project tersebut membutuhkan banyak orang, kita terima semua relawan. Tapi mungkin di beberapa kesempatan kayak mungkin ketika program insidental, ketika ada bencana itu kan sangat insidental. Nah, itu biasanya memang kita batasi karena terkait juga kendala kita adalah misalkan transportasi gitu. Jadi itu paling hal-hal tersebut aja sih yang ngebatasi. Oke, jadi yang penting sudah job desk masing-masing di awal sudah jelas gitu, dan sudah berapa orang yang dibutuhkan tuh sudah jelas juga di awal. Jadi nggak mungkin ada yang satu kerja, yang satu nggak ada, itu memang udah diminimalisir di awal ya. Kak, boleh tahu nggak sih, aku dari tadi udah ngobrol sama Kak Ian lama tapi belum tahu kegiatan Kak Ian tuh sekarang selain bergabung di komunitas ini apa sih Kak? Tadi ngajar apa Pak? Kak. Iya. Saya biasanya kalau di sekolah dipanggil Pak sih, nggak apa-apa. Iya, makanya saya tadi langsung refleks gara-gara tadi udah ngomong anak SMP. Iya. Guru berarti. Iya. Jadi alhamdulillah sekarang saya masih mengajar di salah satu SMP sekolah alam.
di Bintaro. Wah, seru. Jadi bapak guru yang menjadi kakak di sebuah komunitas positif dan membawa murid-muridnya juga untuk belajar berbagi dari mulai SMP itu luar biasa loh Kak Ian. Nah, aku pengen ke Kak Kikyu yang ada di Makassar, Kak. Iya, Oh, masih ada ya Kak? Kak, ada dong. boleh dong Kak sharing harapannya kalau dari Kakak selaku koordinator regional Makassar nih terhadap anak-anak muda yang gimana sih biar biar bisa berbagi. Ya, kurang lebih seperti Kak Ian sih harapanku. Tetap diberi kesehatan, terus hatinya diberikan kemudahan untuk mencari dan mendapat berbagi kebaikan kepada orang-orang. Kurang lebih seperti itu sih, dan memang harapanku semoga pandemi selesai dulu deh. Itu Iya. aja dulu. Benar-benar Untuk itu harapan hampir semua orang berdoa, nggak hampir semua sekali. orang sih, semua orang pasti berdoa pandemi selesai dulu ya, biar kita bisa berkegiatan normal dulu abis ini gitu, biar kita bisa menata satu persatu lagi nih gitu, dimulai dari awal lagi, benar-benar. Tapi Kak, ini tadi sebenarnya Kak Ian udah membahas kalau misalnya mau gabung di Sigi Jabodetabek seperti apa. Kalau di Makassar sama juga kah gitu? Tinggal bilang ke media sosial yang ada gitu, kalau aku mau gabung dong di project ini gitu, atau seperti apa Kak? Seperti yang Kak Ian bilang sebelumnya, di Sigi itu sistemnya kayak MLM. Mm-mm. Biasanya sih untuk rekrutmen kita ngambil orang terdekat dulu, Oke. diajak, kalau emang betah ya lanjut. Atau kalau orang yang tiba-tiba lihat ada mentionan di Instagram atau di Facebook, mereka lebih dialihkan ke media sosial sih untuk kepoin di Sigi Makassar, Sigi MKS gitu di Instagram. Oke. Nah, selama ini project yang paling besar yang pernah dilakukan di Makassar, regional Makassar, kalau masih ingat apa Kak? Itu sepertinya sebelum saya bergabung deh. Oh, apa tuh? Gatnas pertama Sigi nasional itu di Makassar. Walaupun belum bergabung, tapi tahu nggak waktu itu ada berapa banyak yang... Itu kalau dari foto sih kulihat kurang lebih 80-an juga deh, 80-an lebih orang yang join. Oke. Nah tadi kan sempat bilang kalau Sigi tuh kayak MLM aja gitu, tapi MLM dalam bentuk positif ya kayak gitu. Kalau aku boleh kepo, pengen tahu Kak Kiki udah ngajak berapa banyak orang untuk bergabung di komunitas luar biasa ini Kak? Berapa ya? Nggak hitung. Banyak banget tuh berarti kalau nggak kehitung. Ngajak, cuman untuk aksidental aja. Jarang yang maksudnya mau aktif di kayak cara dia gitu, enggak. Karena kesibukan biasanya. Okay. Nah ini ngomongin kesibukan, aku juga jadi pengen tahu Kak Kiki kesibukannya selain bergabung di komunitas Sigi, apa Kak sekarang? Sekarang saya lagi ngajar juga guru TK. Waduh, ini bapak dan ibu guru yang masih aktif juga luar biasa di kegiatan luar. Ini berbagi waktunya gimana Kak? Berarti Kak, aku pengen tahu dong. Masalahnya kan kalau tadi sebelumnya Kak Kiki bergabung karena memang di awal belum ada pekerjaan. Tapi sekarang begitu ada pekerjaan pasti waktunya lebih terbatas lagi gitu. Kak Kiki sendiri gimana membagi waktunya? Kalau di sekolahku sih ngajar Senin sampai Jumat. Sabtu Ahad kan libur, jadi kemungkinan kalau misalkan kegiatan ya lebih fokus di Jumat Sabtu Ahad aja. Oke, jadi fokusin di Sabtu dan Ahad aja ya. Oh, Jumat Sabtu Ahad gitu. Oke, ini udah 2 menit terakhir. Aku pengen dong Kak Kiki kasih pesan-pesan buat teman-teman yang pengen gabung di komunitas Sigi. Kalau untuk teman-teman yang pengen join, kepoin aja Instagram Sigi Makassar @SigiMKS. Insya Allah adminnya fast respon, biar cep kok.
Pokoknya gabung aja gitu karena bener gitu walaupun terkesan sedikit tapi dari yang sedikit itu bisa jadi hal yang luar biasa bagi orang lain gitu ya Kak ya kurang lebih ya. Bener sekali Kak. Oke, nah Kak Kyukyu makasih loh udah ngobrol sama kita selama 1 jam. Gak kerasa ya Kak obrolan 1 jam ini bermanfaat banget. Nggak cuma buat aku, tentunya juga buat pemirsa TV yang ada di rumah. Dan aku berharap pemirsa TVmu yang ada di rumah, yang ada di Makassar, yang pengen menebar kebaikan, boleh berarti kepoin dulu aja Instagramnya Sigi Makassar. Di sana ada kegiatan-kegiatan apa aja yang udah dilakukan. Sekiranya ingin juga turut menebar kebaikan, langsung aja. Tadi udah dikasih tahu adminnya fast respon. Oke, baik. Kak Kiki makasih ya, sehat-sehat di sana. Salam untuk keluarga. Terima kasih Kakak. Ya, nah ini untuk Kak Ian terakhir dong, kasih buat teman-teman yang pengen gabung. Ya, buat teman-teman sahabat kece seantero Nusantara, teman-teman bisa bergerak ketika tergerak bersama Sigi, karena berbagi tak membuat rugi. Jadi kalau yang mau ikutan gabung, sama kayak tadi kepoin aja IG-nya Sigi Jabodetabek. Insya Allah nanti di follow up gitu. Jadi tetap semangat untuk menebarkan kebaikan, tetap bergerak ketika tergerak karena berbagi tak membuat rugi. Aduh aku suka banget tuh bergerak ketika tergerak, berbagi nggak membuat rugi. Yang ada kita malah insya Allah berbalas pahala. Amin ya robbal alamin. Kak Ian terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sudah ngobrol luar biasa. Aku jadi menginspirasi kembali gitu. Jadi selama ini kalau ngerasa udah puas dengan kegiatan yang ngerasanya udah banyak berbagi, tapi ketemu sama Kak Ian, ketemu sama Kak Kyukyu, ternyata aku kayaknya belum melakukan apa-apa nih kalau dibanding sama Kak Ian dan Kak Kyukyu. Berarti nanti insya Allah kalau ada next project aku mau ikutan. Boleh. Sangat boleh. Oke, insya Allah kita bertemu di next projectnya Sigi yang ada di Jabodetabek dan ada di seluruh Indonesia. Dan pemirsa